Selamat malam, saya Veronica Valencia Puspaningtyas Wenen, NIM 20G10076 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, kematian mendorong seseorang untuk hidup yang sempurna menurut narasumber. Kematian adalah titik puncak manusia mengambil keputusan untuk yang terakhir kali. Ketika orang berpikiran demikian, maka setiap orang akan berusaha mengambil keputusan terbaik atau yang sempurna dalam kematiannya. Kemudian, mampu menyatukan dirinya dengan yang ilahi. Menurut beliau, kematian adalah titik yang sempurna. Dengan begitu, beliau berharap orang-orang memahami bahwa kematian itu sebagai pusat terakhir untuk menyempurnakan hidup. Kesempurnaan hidup menurut beliau ketika bersatu dengan ilahi, bersatu dengan energi besar, atau bersatu dengan sebutan yang lainnya. Yang kedua, kematian yang harmonis menurut narasumber. Kematian yang harmonis adalah orang-orang yang meninggal secara harmonis atau jiwa dan raganya siap untuk meninggal. Menurut beliau, kematian yang harmonis memang butuh persiapan. Persiapan tersebut dimulai dari hidup saat ini. Hidup di dunia ini dengan penuh keharmonisan, penuh dengan kasih, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, atau hal-hal lain yang membuat hati tidak tentram. Bagi jiwa yang mengalami kematian yang harmonis, mereka akan menuju alam baka. Beliau mengatakan, secara garis besar, alam baka ada dua tahap. Yang pertama, tahap api pencucian atau dalam bahasa Jawa, pangratunan. Tahap yang terakhir yaitu masuk surga, bersatu dengan energi ilahi yang luar biasa. Yang ketiga, kematian yang tidak harmonis menurut narasumber. Kematian yang tidak harmonis ketika seseorang belum siap untuk menghadapi kematian atau pula menghadap Tuhan. Orang-orang yang masih meninggalkan dendam, orang-orang yang meninggalnya karena kecelakaan, masih ada keterikatan dengan duniawi, masih belum ikhlas untuk meninggalkan keluarga-keluarganya yang masih di dunia, dan masih tidak ikhlas untuk melepaskan hartanya yang ada di dunia. Jiwa yang tidak harmonis, menurut beliau, alam fana dibagi menjadi dua, yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa yang tidak harmonis, mereka masih di alam fana yang dapat dilihat dengan orang yang memiliki kemampuan khusus. Mereka tidak mendapat apa-apa, sengsara, mereka masih di alam fana, tetapi tidak bisa apa-apa. Masih memiliki nafsu tapi tidak tersampaikan. Menurut agama Katolik, alam baka dapat dibagi menjadi tiga, yaitu surga, neraka, dan api pencucian. Surga dikenal sebagai tempat Allah bertahta atau kerajaan Allah. Disinilah Allah berkuasa. Di surgalah Allah bersemayam. Yesus mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang memiliki kasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang paling hina. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan. Lalu hukum kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Dalam Matius bab 25 ayat 3, 4, dan 40 mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak di dunia dijadikan." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Yang kedua, neraka. Neraka merupakan tempat kehidupan setelah kematian menurut Katolik bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa awalnya neraka dibentuk untuk iblis dan para malaikatnya. Neraka berisi api kekal untuk orang-orang yang tidak memiliki kasih bagi sesamanya. Di neraka, orang-orang ini akan mengalami siksaan kekal, yang berarti siksaan itu tak akan kunjung berarti. Matius bab 25 ayat 41 dan 45 sampai 46 mengatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar akan hidup yang kekal. Selanjutnya, api pencucian. Dalam api pencucian, jiwa-jiwa yang memiliki dosa yang tidak membawa maut akan mendapatkan penghakiman khusus. 1 Yohanes bab 5 ayat 16 mengatakan, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendapatkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Yang selanjutnya tentang alam fana menurut Gereja Katolik, di mana orang-orang akan dihakimi sebelum memasuki kehidupan setelah kematian. Lukas bab 16 ayat 22 sampai 23 mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yang kelima, tentang apa saja yang harus dilakukan manusia ketika ingin mendapatkan keselamatan yang sejati. Yang harus dilakukan manusia jika ingin mendapatkan keselamatan sejati, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh dan mohon pimpinan Tuhan dan mengaku dosa. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Mohon kepada Tuhan Yesus agar menunjukkan jalan keselamatan yang benar dan mohon pimpinan Roh Kudus serta mengaku dosa. 1 Yohanes bab 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan memberikan keselamatan pada hari penghakiman. Yohanes bab 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Selanjutnya ada pertobatan. Barang siapa yang bertobat, maka ia akan diselamatkan. Dengan pertobatan, maka hati akan beriman kepada Kristus dan mempercayai penyalipannya sebagai upaya penebusan dosa agar umat manusia diselamatkan. 2 Korintus bab 7 ayat 10 mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan
dan yang tidak ada disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sekian dari saya, terima kasih.